Halo bro, balik lagi bersama gue ya. Oke, mari kita lanjut dengan JavaScript ES6 ya. JavaScript ES6. Oke, mari kita bikin file baru ya, latih. Sekarang kita lanjut dengan array.from ya. Oke, array from aja apa. Oke. 5 seperti biasa kita buat jadi array from itu adalah method ya yang mengembalikan atau returns array object dari objek apapun ya, dengan apa ya, oke, susah juga jelasin ya. Kita lihat contoh aja deh. Kita lihat contoh ya. Oke, contohnya kita JavaScript arrays. Oke, kita contohnya seperti biasa ini kita bikin ID-nya tampil ya, supaya dia bisa tampil situ. Kita buat konstanta ya bro, konstanta arrayku. Ini array.from. Nah ini nih materi kita nih, array.from ini intinya ya. Kita bikin A, B, C, D, E, F, G ya, atau apa ya namanya ya, misalnya pemrograman cepat. Nah misalnya gini, array from, lalu kita dokumen get element by ID, kita masukkan situ ya, tampil .inner HTML. Ini arrayku ya, jadi arrayku ini di assign ke situ. Pagi udah, mari kita jalankan. Nah nih array. Nah jadi dia apa ya, mengiterasi ya. Jadi mengiterasi suatu returns, jadi dia mengembalikan nilai suatu objek array ya, dari objek apapun ya yang bisa diiterasi. Contohnya ini kan kayak pemrograman cepat ini ya, jadi dia diiterasi dengan ya gitu. Nah katanya metode ini tidak berlaku di Internet Explorer ya, tapi ya siapa juga sih yang pakai Internet Explorer tahun kayak gini ya, udah nggak pakai lagi. Oke, lalu next kita masuk ke keys ya, ke keys. Oke, mari kita bikin file baru, latih array keys HTML. Ya. Jadi method keys ini mengembalikan to returns array iterator object atau objek yang iterator array ya, dengan key-nya itu sebuah array. Oke, apa itu? Mari kita lihat contoh ya. Kita lihat contoh JavaScript arrays.
Lalu kita bikin di sini, kita bikin ID-nya tampil biar kita bisa tampilkan. Di sini kita bikin scriptnya. Lalu di sini ada, kita bikin konstanta misalnya buah ya. Buah misalnya ada jeruk, ada pisang misalnya, ada apel, ada mangga ya. Lalu kita ada konstanta keysnya ya. Jadi buah dot keys. Nah ini materi kita di sini ya, buah dot keys. Lalu kita bikin juga variabel teks ya, sebuah string kosong. Lalu kita bikin iterasi di sini dengan for loop teks. Nah ini x plus br sini ya. Sini dokumen dot get element by id tampil dot inner html ya, ini sebenarnya teks. Oke. Kira-kira munculnya kayak gimana nih? For let x, jadi tiap lets of keys. Oke, kita save dulu, lalu kita back. Nah ini nih, array keys ada 0, 1, 2, 3. Oke. Nah ini maksudnya ya, jadi maksudnya ini 0, 1, 2, 3 nih, ini si nilai ini tuh nilainya 0, ini 1, ini 2, ini 3 gitu bro. Jadi kalau keysnya dari si pisang nih 1, keysnya dari si apa nih 2, maksudnya begitu bro. Karena ini kan di sini kita for, ini break, ini garis baru gitu. Oke, gitulah. Kayaknya itu mudah dipahami lah ya. Oke, itu mudah dipahami. Mari kita masuk ke selanjutnya, latih array find. Ini HTML5. Oke. Lalu kita gitu ya. Kita bikin temanya dulu, JavaScript array.find, method find. Oke, di sini kita bikin ID tampil ya. Lalu di sini kita bikin konstanta angka ya, misalnya angka berapa ya, 2, 3, 4, 7, 6, 10 misalnya, misal nih. Lalu kita pakai kata kunci let, let apa ya, let pertama. Lalu kita bikin angka, kita find apa ini, find fungsiku ya. Find fungsiku, dokumen get element by id
tampil. Oke, lalu angka pertama di atas 4 adalah, nah ini aja, angka di atas 4 adalah pertama. Kita buat sini function ya, kita bikin function fungsiku, lalu index sama array. Oke bro, lalu kita return value lebih besar dari 4 ya, jadi dia akan menampilkan angka yang lebih besar dari 4 yang pertama. Oke, lalu apa lagi ya? Ya udah sih, kita save lalu kita jalankan. Nah, refine. Nah, jadi angka pertama di atas 4 ada 7. Oke, kita lihat di sini di atas 4 ada 7, tapi ini ada 6 juga sebenarnya. Dia nggak dia yang terdekat berarti bro, yang terdekat ya. Kalau misalnya dia yang terdekat bro, misalnya kalau misalnya dia 8 nih bener-bener 7 ya, berarti yang terdekat. Kalau misalnya dia 5, dia pasti sekarang 5 nilainya nih. Oh iya, jadi dia lihat angka yang di atas 4 tuh berapa. Kalau misalnya dia ini 5 ya pasti 5 di sini. Kalau misalnya dia walaupun di sini 9, ini 5, atau bahkan ini ya ini 5, tetap diangkat jadi 9 ya. Dia tuh, jadi dia pokoknya dia cari 4 yang di atas, dia ngurut ya dari sini ya, di atas 4 mana, 2, 3, 4, oh 9, ya udah diam di sini gitu bro. Lalu ini fungsinya fungsiku value index array ya. Oke, itulah bang, array.find. Lalu ada selanjutnya dilatih find index ya. Find index. Oke, kita langsung lihat contohnya aja ya bro. Oke, kita langsung lihat contoh. Array.find index. Oke, kita script. Kita isi dulu ya si ini ID-nya, misalnya tampil. Lalu kita buat konstanta angka. Ini 2, 4, 6, 8, 9, 10.
ini apa jadi sini. Nah, dah. Oke. Lalu dokumen get element by ID tampil ya. Terus inner HTML, angka pertama di atas angka 8 adalah, nah ini angka dot find index, ini fungsiku ya. Lalu kita bikin di sini fungsiku, di sini is function fungsiku ya. Fungsiku ini value index array, lalu return value lebih besar dari 8 ya. Ini jadi kita save, mari kita lihat hasilnya bro. Nah, relative find index, angka pertama di atas 8 adalah 4 lah. Ada maksudnya adalah yang berindeks gini bro. Nih ya, ini yang benar, angka pertama di atas angka 8 adalah yang berindeks 4, bener nih. Angka yang pertama yang tergede itu 9 kan, ini adalah 0, 1, 2, 3, 4, ini indeksnya adalah 4, bener memang. Jadi si array find index ini menemukan indeks ke berapa. Kalau misalnya dia sama ya bro, kita coba ya, ini 8, ini 9, ini 10, ini harusnya kan berarti harusnya 5 nih, di atas angka 8 ini 5 kan, harusnya 5 nih, kita coba. Nah ya benar kan, karena setelah angka 8 ini adalah ini, dan ini adalah arraynya 5, indeks ke 5. Oke. Nah, gampang lah sih kayaknya itu gampang. Mari kita, oh ya jangan lupa ini bahwa fungsinya ini ngambil tiga argumen ya. Jadi ada value, ada index, ada si array ya. Oke. Nah, lalu di ES6 ini ada math yang baru ya. Jadi ada 6, ada beberapa metode yang baru. Contohnya ada trans, ada sign, ada cbrt, ada log 2 ya, dan ada log 10. Ini adalah metode baru yang ada di objek matematik. Oke. Mari kita coba ya. Mari kita coba. Ini JavaScript math.trans. Ini definisinya adalah mengembalikan bagian integer dari X, bagian bilangan bulat
dari X ya. Oke, kita keluarkan si ID nya adalah tampil dokumen.get elemen by ID, lalu ada tampil, lalu inner HTML, lalu ada math.range, misalnya apa ya, 9,6 misalnya, latih math ya, coba latih math back, hasil latih math. Nah, jadi dia memang bagian bilangan bulat dari 9,6 adalah 9. Isi terus itu nilai 9. Oke. Kalau ininya diganti 10, nanti kan muncul nilai 10, bro. Tuh. Ya. Seperti itu. Lalu ada juga sign. Kita keluarkan sign. Sign method. Ini kita simpan di atas aja nih. Ini si sign. Sekarang kita menulis si sign. Ini ID-nya apa ya? Sign aja di sini. Nah, ini si script-nya, dokumen get element by ID, sign, inner HTML, math dot sign. Oh ya, si sign ini gini, bro. Jadi dia akan mengembalikan nilai min 1 kalau nilainya negatif, dia min 1. Kalau 0, kalau nilainya positif dia tetap nilainya angka positif, dia ngeluarin 1. Contoh nih, bro, ini misalnya minus 3. Nah, maka di sini dia akan muncul nilainya min 1 ya. Kita coba lihat. Nah, min 1 dia. Kalau misalnya kalau misalnya dia angkanya 0, dia akan 0. Nih, kalau misalnya 0 di sini, dan kalau misalnya dia positif misalnya 6. Ini sin 2 misalnya ini. Ini sin 2, ini sin 3. Ini coba sin 3. Jadi di sini bakal ngeluarin min 1, 0 sama 1. Oke, mari kita lihat. Ya kan? Min 1, 0, 1. Jadi sign ini mengeluarkan nilai satu bilangan itu negatif atau positif atau 0. Oke. Lalu ada CBRT method. Oke, CBRT kita tulis bawahnya aja deh. math.cbrt. CBRT method tuh CBRT 1 aja deh. Copy ya. Ini kita 2, ini kita 3.
Oke, lalu kita tulis ya dokumen .get elemen by id cbrt1 inner html met salah cbrt cbrt ini mengeluarkan nilai akar 2 dari suatu bilangan ya. Kalau 4, kalau misalnya enggak, akar 3 dari suatu bilangan bro. Jadi kalau 125 ya dia keluarnya 5, jadi akar 3 dari suatu bilangan. Contoh nih kalau misalnya 27, ini pasti ngeluarinnya angka 3. Kita copy aja ya. 27 misalnya 25 atau 64 sama 25, jadi ini antara 3 4 5 ya. Oke, benar, ini cbrt 2 cbrt 3, kita save ya, kita run. Nah, benar kan 3 4 5, karena akar 3 dari 27 itu 3, akar 3 dari 64 adalah 4 ya, dan akar 3 dari 25 itu 5. Oke bro, gampang lah ya. Lalu kita ada lagi matlog2 ya, kita tulis ini matlog2 x method. Jadi mengembalikan logaritma yang berbasis 2. Oke. Kayak misalnya 2 log 2 itu kan 1 ya bro. Nah kalau 2 log 4 itu 2 ya, karena 2 pangkat 2 2 pangkat 2 kan 4, jadi ya gitulah ya, ingat ya pelajaran SMP ya. Oke, jadi kita coba aja nih log, kita pakai gitu aja deh, ini kedua, ini ketiga. Dokumen.get elemen by id, terus log1.inner html met log2 ya, log2 dari suatu bilangan, misalnya 2, ini pasti lagi 1 nih, terus kalau misalnya 4 pasti 2, terus kalau misalnya 8 nih pasti 3, karena 2 pangkat 3 ya, ini pasti 1 2 3. Oh ya, ini harus sesuaikan nih, ini 2 ini 3. Oke. Nah 1 2 3 kan. Oke bro, masih ingat kan pelajaran log ya. Nah terus juga ada juga nih log 10 di S6 ini ada log, ini mat.log 10 ya, method id log 10 1. Oke, gini aja lah biar gampang. Oke, dokumen.get elemen by id. Oke, log 10 1. Oke, inner html matlog 10 dari suatu angka ya, jadi basisnya 10 ya. Kalau 10 ya pasti 1, kalau 100 pasti 2 ya.
Oke, ini kalau 100 pasti 2, kalau 1000 pasti 3 ya, 10 pangkat 3 ya, jadi ini pasti 1, 2, 3 juga hasilnya. Oke, kita cek. Nah, benar kan? 1, 2, 3. Karena ini 10 pangkat 1, ini 10 pangkat 2, ini 10 pangkat 3. Oke ya, log-logan. Lalu ES6 menambahkan properti ya ke dalam objek angka. Ada epsilon, ada min safe integer, sama max safe integer. Oke, kita coba aja nih. Epsilon, apa epsilon nih? Oke, kita coba nih. Ini epsilon ya. Kita ada number object properties. Ini epsilon ID epsilon. Oke, kita coba sini. Dokumen get element by ID epsilon inner HTML sama dengan math dot wait. Kenapa bet? Sorry guys, ngantuk ya gua. Nah, kok jadi begitu? Nggak gitu. Jadi let x itu suatu angka, number ya. Nah, karena dia nempel di situ. Lalu dokumen get element by ID. Nah, baru sini epsilon dot inner HTML x ya. Jadi let x itu si number epsilon, nanti akan muncul di sini si epsilon. Epsilonnya itu berapa? Mari kita cek. Kita R. Nah, ini epsilon nih. Jadi angka epsilon 2 sekian nih. Oke. Itu si epsilon. Lalu selain epsilon itu ada number, ada min safe integer ya. Kita coba min safe integer. Ada min safe integer, ID-nya min safe aja deh, min safe integer. Oke. Lalu kita bisa sini tulis let apa ya? Nah, karena kalau bersarang itu bisa nilainya beda, maka kita pakai ya. Nih, kita bisa tulis let x juga di sini. Karena let x di sini sama di sini itu bakal beda, boleh beda. Oke, number dot min safe integer dokumen dot get element by ID ya. Nah, ini adalah min safe integer. Nah, ini inner HTML, ini x. Oke. Nanti dia akan masuk nilainya ke sini. Dan nilainya berapa? Konstantanya mari kita cek ya. Nah, ini nilainya nih. Ini adalah min safe integer. Oke. Gue juga belum tahu sih itu buat apa. Pokoknya itu suatu konstanta gitu, bro.
Oke. Lalu ada juga new number method, metode angka baru. Ada 2 ya. Di ES6 itu ada 2. Kita coba. Jadi new number method. Jadi metode angka baru. Ada 2 tuh. Number dot is integer, ada 2 ya, itu sama itu salah satu. Oke, satu-satu aja deh. Ini ID-nya apa? ID-nya is integer aja deh. Oke, ID-nya is integer. Lalu kita bikin di sini. Misalnya dokumen.get elemen by ID is integer ya, is integer sama dengan number dot is integer angka 10 atau angka 100 ya. Oke, tambah sini ada break, tambah number dot is integer 11,5. Nah, oke, mari kita save, mari kita reload. Oke, setelah kita reload, nah ini jadi number is integer itu yang pertama true, yang kedua false ya. Jadi ini yang pertama ini 100 ini benar dia bilangan bulat. Nah yang kedua ini bukan bilangan bulat, dia ada desimal, jadi false. Jadi dengan is integer itu dia mengeluarkan nilai boolean ya. Oke, lalu yang kedua ini number is safe integer, number is safe integer ya. Oke, kedua ini adalah number dot is safe integer ya. Oke, is safe integer. Maka jadi is safe integer itu adalah untuk mengidentifikasi bahwa apakah suatu angka itu masuk dalam safe integer apa enggak gitu. Contoh ya, contoh nih, dokumen.get element by ID ya. Ini is safe integer dot inner HTML. Ini number dot is safe integer, misalnya 10 ya, 10 tambah break number dot is safe integer dari, ini panjang banget misalnya gini nih. Nah oke, kita lihat. Nah kita lihat bahwa yang satu true, yang kedua false ya, karena jelas di sini yang pertama ya, wait.
Wait, hold on. Why? Bener-bener. Ya bener. Karena yang pertama kan 10 itu ya dia pasti save ya, integer standar gitu. Dia masih dalam range save integer. Kalau yang kedua ini nilainya sangat panjang gitu, jadi dia nggak save gitu bro. Paham ya? Paham lah ya. Nah, lalu integer yang save itu rentangnya dari mana nih, gue kasih tau bro. Jadi rentang dari save integer ya, itu rentangnya itu dari nih minus 2 pangkat 53 sampai 1 ya, sampai dengan plus positif ya 2 pangkat 53 minus 1. Kenapa sih harus ada minus 1 ya, gua nggak tahu ya bro. Pokoknya ini adalah rentangnya ya. Jadi ini 2 pangkat ya 53. Oke. Lalu ada global methods. Oke. Ada global method, kita belajar masuk langsung lah sini. No global methods. Jadi ada dua global method ya bro. Yang pertama itu isFinite sama isNone ya. Kita coba yang pertama dulu ya. Ini isFinite. Oke, kita coba isFinite. Oke, dokumen get element by id isFinite. Benar gak sih tadi? Ya benar. isFinite dot inner HTML sama dengan isFinite ini nggak pakai math ya bro, isFinite doang langsung, misalnya 10 atau 100 bagi 0 kan, ini kan indefinite kan, bagi 0 tambah br plus isFinite misalnya 100 bagi 2 ya. Kita save, lalu kita reload. Nah, yang pertama false karena dia ini bro 100 bagi 0 itu indefinite. Sedangkan yang kedua 100 bagi 2 itu 50 ya. Itu adalah true. Tapi gue penasaran nih, kalau dia diganti 3 apakah yang terjadi? Oh, true. Ya. Karena dia pasti angka yang jelas ya. Pokoknya kalau misalnya pembagian dengan 0 ya, indefinite. I see. Oke. Itu finite. Lalu yang kedua adalah isNone, adalah method yang mengembalikan nilai true jika argumennya none. Kalau enggak itu akan memberikan nilai false. Oke. Contoh ya bro. isNone ya. Oke, kita coba isNone method. isNone method. isNone method ini
isNaN method ini, ya udah deh contohnya pada biar langsung paham lah. Oke, dokumen get element by id isNaN.inner.html. Oke, sini isNaN. Hello ya. isNaN NaN tuh apa nih? NaN tuh apa sih? NaN tuh huruf kali ya, string ya. Coba. Bro. Ya. Kalau dia hello itu string. Kalau dia 10 dia malah false. Oke. Kalau gini tetap false. Oke, kalau gini ini pasti false nih. Tetap true. Berarti kalau dia mengandung string pasti true. Coba kalau begini true pasti. Oh iya, kalau mengandung string pasti true. Misalnya gua kasih string sini, pas harusnya true dua-duanya nih. Oh iya, jadi gitu bro. Kalau isNaN tuh kalau dia mengandung string pasti true. Kalau nggak mengandung string pasti false. Aduh, sorry bro, ngantuk. Oke. Lalu kita masuk ke object entries ya. Oke. Mari kita masuk ke object entries method. Kita masuk ke entries method. Oke. Entries method ya bro. Oke, misalnya apa ya, cons buah udah ada belum ya. Mari kita buat cons buah di sini belum ada ya. Apel, banana, pisang banana juga ya. Suka-suka gue dah. Oke. Lalu konstanta, kita bikin konstanta B sama dengan buah dot entries ya. Lalu kita pakai perulangan for di sini, let x of B.
Lalu kita di sini tulis dokumen get element by ID, apa namanya, entries ya. Lalu oke, inner HTML X plus oke. Jadi si entries ini bakal memunculkan ya key sama value-nya ya. Jadi ntar ada key-nya berapa, value-nya berapa. Lalu ini si BR ini akan mengapa sih? Ganti baris. Oke, kita save. Kita reload. Nah, kan yang 0 key 0, apel 1, banana 2, pisang 3, jeruk. Jadi ya standar ya, dimulai dari 0. Oke. Lalu apa lagi? Dokumen.com. Oh ya sih. Sorry. Jadi si metode entries ini tidak didukung di Internet Explorer 11 ya. Memang ya siapa juga sih yang masih Internet Explorer 11, mungkin enggak. Jadi si entries ini begitu ya bro. Oke, kita lanjut. Ada modules. Ada modules tuh. Oh ini nih, import. Oke, satu lagi import ya. Satu lagi nih. Modules. Lalu ada modules. Situ kita munculkan si modules. Lalu kita bikin nggak bisa bro, nggak bisa, harus bikin ini baru nih kayaknya. Oke, ini kita copy aja deh, kita cut, kita bikin yang baru, latih modul HTML. Oke, kita copy di sini aja. Nah kayak gitu. Kita bikin script, karena scriptnya ini adalah type modul gitu bro. Ada type modul, ada bahasa type modul. Nah baru sini kita import, nama, umur gitu kan, from misalnya orang JS ya. Jadi let text misalnya nama saya, nah ini nama plus saya berumur
Oke. Lalu dokumen get elemen by ID, ininya ID-nya modus dot inner HTML, ini adalah teks. Oke. Kita reload. Oh, harus ada ini orang JS ya, si orang JS. Kita coba bikin orang.js ya. Var nama Agung, terus var umur, tiga dua. Ini nggak sih Pak? Ya kan? Gue lupa nih. Cek. Var let cons. Oke, string. Nah, ini kali ya. Taruh. Tetap nggak bisa ya. Wait. Dari mana sih? Tadi itu latih modul. Oh iya, kita belum ganti file bro. Bentar bro, ada yang salahnya di mana nih? Kan orang JS ada nama, ada umur, ada. Pakai lab. Kok nggak pakai begitu? Kenapa dia nggak mau bro? What's wrong bro? Harusnya mau dong. Kita coba ya. Harusnya bener sih.
Ya pokoknya gitulah bro. Oke, sekian gitu dulu bro. Tadi sampai modul ya. Oke, sekian dulu nih part kedua dan begini ya, 6 udah beres. Oke, teman-teman udah siap untuk masuki framework JavaScript. Contohnya Angular, React atau Vue. Angular ini sebenarnya bukan framework ya, dia lebih luas lagi, dia segala ada sebenarnya lebih besar, seperti mungkin di platform kali ya. Kalau React itu baru library dan Vue ya itu baru framework. Oke boh, terima kasih udah nonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.